Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel bersama saya Apoteker Yudi. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai konsentrasi larutan. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai larutan dan jenis-jenis larutan. Nah, di video kali ini tentang konsentrasi larutan. Nah, sebelum kita bahas ke konsentrasi larutan, kita ingat kembali bahwa larutan terdiri atas zat terlarut dan pelarut, yang mana zat terlarut itu disebut solut dan pelarutnya disebut solvent. Meskipun larutan berupa campuran yang homogen, tentunya komposisi yang ada pada setiap larutan bisa berbeda-beda. Misalnya ada dua buah larutan yang dimana masing-masing pelarutnya berisi 1 liter. Akan tetapi jumlah gula yang terlarut berbeda. Nah, dari dua larutan gula tadi, orang lain tidak bisa mengetahui berapa banyak gula yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi mengenai jumlah solut dan solvennya yang ada dalam larutan tadi, digunakan istilah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Secara simpelnya, dapat kita pahami bahwa konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Ada beberapa cara untuk menyatakan konsentrasi larutan. Namun di video kali ini yang akan dibahas yaitu persentase dan kemolaran. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu persentase. Nah, persentase di sini ada 3, persentase massa, persentase volum, dan persentase massa per volum. Baik teman-teman, kita langsung ke persentase massa atau persen bobot per bobot. Nah, persentase massa ini menyatakan massa zat terlarut dalam setiap 100 gram larutan. Yang mana rumus persentase massa ini yaitu massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Contoh soal, Raja membuat larutan NaOH dengan cara melarutkan 10 gram NaOH dengan 40 mili air, yang mana diketahui bahwa massa jenis air 1 gram per mili. Berapakah persentase larutan yang dibuat Raja tersebut? Kita jawab sama-sama ya teman-teman. Diketahui massa zat terlarut, yang mana massa zat terlarut yaitu NaOH, sama dengan 10 gram, dan massa pelarut. Massa pelarut di sini itu adalah air. Nah, kita cari terlebih dahulu. Untuk mencari massa pelarutnya, menggunakan rumus ρ kali V. Nah, sama dengan 1 gram per mili dikali 40 mili, sama dengan 40 gram. Nah, massa larutan sama dengan 10 gram ditambah 40 gram, yaitu 50 gram. Langsung kita masukkan ke rumus, persen bobot per bobot NaOH sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%, yang mana massa zat terlarutnya yaitu 10 gram dan massa larutannya 50 gram, dikali dengan 100%, dan hasilnya adalah 20%. Jadi sudah kita dapatkan hasilnya bahwa persentase larutan yang dibuat Raja adalah 20%. Berikutnya persentase volum. Nah, persentase volum ini menyatakan massa zat terlarut dalam setiap 100 ml larutan. Rumus persen volum per volum sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Contoh soal, hitunglah volume etanol C2H5OH dan volume air yang terdapat dalam 250 ml larutan etanol 70%. Penyelesaiannya, volume etanol yang mana tadi di soal etanolnya yang 70%. Nah, berarti 70 per 100 dikali 250 ml, sama dengan 175 ml. Sedangkan untuk mencari volume air, yaitu volume larutan dikurang volume pelarut. Volume larutannya 250 ml dan volume pelarutnya 175 ml. Jadi,
250 mili dikurang 175 mili, hasilnya 75 mili. Selanjutnya, persentase massa per volume. Persentase massa per volume menyatakan massa zat terlarut dalam setiap 100 ml larutan. Adapun rumus untuk mencari persentase massa per volume yaitu massa zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Contoh soal, kadar logam berat air raksa dalam air sungai adalah 0,001 mg per liter. Nyatakan kadarnya dalam persen bobot per volume. Kita jawab, diketahui massa air raksa atau Hg sama dengan 0,001 mg atau 10⁻⁶ gram. Dan volume larutannya 1 liter. Dijadikan mili yaitu 1000 mili. Kita masukkan ke rumusnya. Rumus persen bobot per volume sama dengan 10⁻⁶ gram dibagi 1000 ml dikali 100%. Didapatkan hasil 10⁻⁷% bobot per volume. Jadi, kadar air raksa dalam air sungai tersebut adalah 10⁻⁷% bobot per volume. Baik teman-teman, persentase sudah kita bahas, sekarang kita bahas kemolaran. Kemolaran menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Satuan kemolaran adalah molar atau M besar ya. Kemolaran dapat dinyatakan dengan rumus berikut. M sama dengan N per V. Yang mana M sama dengan kemolaran, N mol zat terlarut, V volume larutan dalam liter. M sama dengan persen dikali rho dikali 10 dibagi MR. Yang mana M itu adalah kemolaran, persen itu persentase larutan, rho itu massa jenis larutan, dan MR massa molekul relatif zat terlarut. Kemudian M sama dengan G per MR dikali 1000 per V. Yang mana M itu adalah kemolaran, G massa zat terlarut dalam satuan gram, V volume larutan dalam mililiter, dan MR itu adalah massa molekul relatif zat terlarut. Kita ke contoh soal. Sebanyak 0,3 mol NaCl dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml. Hitung kemolaran larutan tersebut. Kita jawab, N sama dengan 0,3 mol dan V-nya 200 ml atau 0,2 liter. Kita masukkan ke rumusnya, M sama dengan N per V. Berarti 0,3 mol per 0,2 liter. Sama dengan 1,5 M. Jadi, kemolaran larutan tersebut adalah 1,5 M. Contoh berikutnya, hitunglah kemolaran 2 liter larutan yang mengandung 3,65 gram HCl, yang mana diketahui bahwa ARH sama dengan 1 dan Cl sama dengan 35,5. Kita selesaikan, di mana diketahui G-nya sama dengan 3,65 gram. Sedangkan MrHCl sama dengan hanya 1 ditambah dengan Cl-nya 35,5 sama dengan 36,5 dan V-nya sama dengan 2 liter. Untuk mengetahui satu kemolaran, kita harus tahu dulu nih teman-teman untuk N-nya. Nah, untuk mencari N sama dengan G per MR, yang mana G-nya 3,65 gram dan MR-nya 36,5 gram per mol. Jadi langsung dimasukkan 3,65 gram dibagi 36,5 gram per mol, sehingga didapatkan hasil 0,1 mol. Berarti N-nya sudah kita ketahui. Sekarang langsung kita masukkan ke rumus. Kemolaran sama dengan N per V. Sama dengan 0,1 mol dibagi 2 liter. Hasilnya 0,05 M. Jadi, kemolaran larutan HCl tersebut adalah 0,05 M. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Hitunglah massa barium hidroksida yang harus ditimbang untuk membuat 250 ml larutan barium hidroksida 0,2 M.
di mana diketahui bahwa ArBa sama dengan 137, O-nya 16, H-nya sama dengan 1. Barium hidroksida, rumus kimianya yaitu BaOH2. Pada soal diketahui V-nya 250 ml, M-nya 0,2 M, dan MR-nya 171. Dapat MR 171 itu asalnya dari sini teman-teman. BA itu sama dengan 137. Sedangkan OH itu memiliki 2 ya. Berarti O-nya 16 dikali 2, 32, dan H-nya dikali juga dengan 2. Nah, jadi 137 ditambah 32 ditambah 2, sehingga dapatnya 171. Kita masukin ke rumus. Rumus M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volum. M-nya 0,2 M, kemudian G-nya ditanya, MR-nya 171 gram per mol, dikali dengan 1000 dibagi 250 ml. Nah, jadi G-nya sama dengan 8,55 gram. Jadi, barium hidroksida yang harus ditimbang yaitu sebanyak 8,55 gram. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada saran dan masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.